Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan terkait dasar-dasar fungsi tools yang ada di aplikasi CorelDRAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atorik Bintang Praja, NIM 110. Perkenalkan, nama saya Yuda Fedor Hadi, NIM 107. Nama saya Muhammad Jalami Ramadan, NIM 103. Dan perkenalkan, nama saya Suliman Sabi dengan NIM 100. Baik, di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan pengenalan tentang software CorelDRAW. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan CorelDRAW? CorelDRAW adalah software editor yang dikembangkan oleh perusahaan Corel. Nah, ini yang pertama adalah halaman utama CorelDRAW ketika kita ingin membuat file baru atau project baru. Nah, di sini terdapat pengaturan halaman dokumen yang dibuat. Yang pertama ada nama project yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua menunjukkan ukuran dokumen yang akan dibuat atau disesuaikan dengan project. Dan yang ketiga yaitu ada orientasi. Dan yang keempat yaitu opsi warna yang biasanya dalam dunia percetakan adalah CMYK. Dan yang terakhir yaitu resolusi project. Oke, next. Nah, di sini setelah membuat file baru atau project baru, penjelasan interface CorelDRAW. Yang pertama, penjelasan title bar, bagian teratas dari jendela CorelDRAW yang berisi informasi mengenai program aplikasi dan nama dokumen yang sedang aktif atau sedang dikerjakan. Terdapat pula size button yang berfungsi untuk mengatur ukuran jendela CorelDRAW seperti minimize, maximize, restore, dan close. Yang kedua, penjelasan menu bar. Yang kedua ada menu bar atau baris menu. Terdapat beberapa menu di dalamnya, yaitu yang pertama file untuk kita membuat file baru atau project. Yang kedua itu edit, ada view, ada layout, ada arrange, ada effect, ada bitmap, text, ada juga tools, windows, dan heads. Setiap menu bar memiliki submenu yang berbentuk pull down menu. Jika menu diklik maka akan muncul menu berderet ke bawah. Yang ketiga yaitu toolbar. Terdapat menu yang divisualkan dalam bentuk icon seperti new, ada open, save, print untuk memprint sebuah project, cut untuk memotong, dan copy, paste, Andoredo, import, export, app launcher, Corel Online, dan zoom levels. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjelasan interface CorelDRAW yang dijelaskan oleh materi pertama. Untuk interface selanjutnya yaitu ada property bar. Property bar di sini berisi menu-menu untuk pengaturan dan pengeditan dokumen atau objek lembar. Property bar tampilnya selalu berubah-ubah tergantung pada toolbox yang aktif berdasarkan objek citra grafis yang sedang kita pilih dan dijalankan. Yang pertama ada text tool. Text tool di sini adalah untuk kita mau menambahkan sebuah teks pada sebuah desain yang kita buat. Untuk drop shadow di sini adalah sebuah tool yang dimana kita di objek kita itu mau ditambahkan bayangan. Untuk zoom tool sendiri itu untuk memperbesar atau men-zoom out dan zoom in pada desain yang kita buat. Untuk interface selanjutnya yaitu toolbox. Toolbox di sini berisi kumpulan yang memiliki berbagai perintah untuk pembuatan objek desain grafis dasar, manipulasi objek grafis dasar, efek-efek objek grafis dasar, dan lain-lain. Untuk toolbox sendiri ini ada beberapa ya. Untuk toolbox di sini ada yang pertama itu ada pick tool, yang kedua ada polytron, yang kedua shape tool, yang ketiga basic shape tool, yang keempat crop tool, kelima text tool, zoom tool, interview blend tool, first hand tool, a drop tool, dan lainnya. Untuk yang interface selanjutnya ada flyout. Flyout di sini pada setiap toolbox induk terdapat icon-icon tool yang berkaitan dengan tool induknya.
Artinya jika diklik pada petunjuk kecil atau klik kanan mouse yang disebut dengan flyout. Berikut contohnya di sini. Untuk pick tool di sini ada beberapa macam ya. Ada 3. Yang pertama ada pick, forehand pick, dan free transform. Yang rentacle tool di sini ada rentacle. Yang pertama, yang kedua itu ada print rentacle. Yang drop shadow tool ada deep shadow, center, blend, desert, enable, dan enable. Untuk selanjutnya ini ada palette color, yang dimana palette color di sini berisi pilihan warna yang bisa kita digunakan untuk mewarnai objek gambar yang kita buat, baik warna isi maupun warna outline. Warna yang ada pada daftar color ini bisa di-customize sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface dari print area. Di sini print area disebut juga drawing, merupakan area atau halaman yang digunakan untuk membuat dan mengedit serta mencetak printout. Di sini ini print area ini tak seharusnya jadi patokan. Kalian bisa mendesain di luar print area ini. Print area ini digunakan hanya sebagai patokan bahwa ini merupakan di tengah dari CorelDRAW ini. Oke, di sini ada membuat dari objek garis. Membuat objek garis lurus dengan melakukan klik pada awal garis, kemudian geser, kemudian klik pada titik akhir. Di sini menggunakan pen tool. Di sini ada yang namanya artistic tool. Di sini tool ini memberikan beberapa pilihan bentuk yang bisa digunakan. Di antaranya preset dari brush, sphere, kaligrafi, dan pressure. Di sini ada tool yang bernama toolbox atau rectangle tool, yang dimana tool ini digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak. Oke, di sini ada tool yang bernama text tool, yang dimana tool ini digunakan untuk membuat teks dari di CorelDRAW ini. Di sini caranya adalah aktifkan text tool, kemudian posisikan kursor di area kerja atau di area yang ingin kita berikan huruf, terus lakukan edit atau pengaturan melalui panel property. Di sini Fungsi combine. Combine itu sendiri untuk menggabungkan dua objek. Caranya, klik objek kuning, kemudian tekan dan tahan tombol shift, kemudian klik objek biru. Selanjutnya adalah fungsi weld. Fungsi weld itu sama untuk menggabungkan dua objek juga. Perbedaannya dengan fungsi weld yang tadi itu adalah dua objek jadi satu tanpa ada lubang. Kalau combine dua jadi satu tapi berlubang. Yang berikutnya adalah fungsi dari trim. Fungsi dari trim itu sendiri adalah memotong objek satu menggunakan objek lain. Yang berikutnya adalah intersect, yang dimana untuk mengambil gambar atau potongan dari objek. Ini dari pengelolaan dokumen. Yang pertama adalah cara menyimpan dokumen. Itu yang pertama, klik menu file, lalu pilih dan klik save as. Yang ketiga adalah pilih lokasi penyimpanan pada kontak, pilihan save in. Yang keempat adalah berilah nama file sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir adalah klik save. Yang berikutnya adalah cara ekspor dokumen menjadi image. Yang pertama, klik menu file, terus pilih dan klik ekspor, kemudian pilih lokasi penyimpanan pada kontak, pilihan save in.
Berilah nama file yang sesuai dengan kebutuhan dan temukan format ekspor, contoh JPEG atau PNG. Yang terakhir adalah klik save. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari teman-teman dan saya pribadi dalam hal menjelaskan tentang dasar-dasar fungsi tools yang ada di CorelDRAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.